Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nggak kerasa banget bahwa sekarang sudah memasuki di fase di mana anak-anak kita semuanya bersama-sama sudah mulai masuk ke sekolah. Ada yang SD, ada yang mungkin pondok, ada yang mungkin SMP, ada yang mungkin TK. Ada Umar juga ini. Umar bin Khattab, Masya Allah. Allahumma. Oh ya, ini karena di mirror, jadi Umar makannya pakai tangan kanan ya. Ini tangan kanan, ini bisa dicek nih. Saramoniknya coba dibaca. Kan berbalik ya saramoniknya. Jadi ini tangan kanan yang Umar makan ini pakai tangan kanan. Tapi mungkin kalau di video, kalau kebalik misalkan. Nggak tahu nanti ini hasilnya bakal kebalik atau enggak. Nanti dilihat aja di saramonik ini. Ini saramonik, tulisannya seperti ini. Ya, jadi nanti kalau misalkan tulisannya benar, ya berarti ini benar tangan kanan. Tapi kalau misalkan tulisannya kebalik, berarti ya tetap ini tangan kanan gitu. Gitu teman-teman. Gak kerasa, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak kita semuanya udah pada bertumbuh, berkembang pakai tangan kanan ya Soleh. Nah, tumbuh, berkembang, gak kerasa mereka udah tumbuh SD, ada yang mungkin teman-teman semua punya anak yang SMP, SMA, kuliah. Tapi satu hal menarik, Al-Quran memesankan kepada kita semuanya untuk sering-sering kita mendoakan kepada anak-anak kita, sang buah hati kita dengan satu doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan ilmu agama pemahaman yang baik kepada anak ini, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wilnya, tafsir-tafsirnya kepada anak ini. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas pun tumbuh menjadi besar dalam lindungan dan taufik atas pertolongan Allah. Beliau menjadi pakar tafsir terbaik dunia. Pakar tafsir terbaik dunia, Mar, keren nggak? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik. Mudah-mudahan Umar juga ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Umar ini agama, pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, dan berikan takwilnya kepada beliau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Umar nanti mau jadi apa? Mau jadi ustad. Ustad apa? Apa? Ustad Abah. Kenapa kok mau jadi kayak Abah? Emang gimana? Hah? Kenapa Umar kok mau jadi ustad? Emang kenapa? Mama kecil mau jadi ustad. Jadi ustad? Emang kenapa mau jadi ustad? Kayak Abah? Kayak siapa? Kayak apa? Kenapa emangnya? Emang Abah ngapain? Apakah apa kan ustad? Ya ustad, emang ustad itu ngapain ustad itu? Ngaji. Ngaji itu ngapain ngaji? Ceramah Itu ngapain? ngaji. Ya, ngaji itu ceramah itu ngaji. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, doa itu ternyata termasuk bagian daripada yang Nabi SAW pernah lakukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan benar saja Sayyidina Abdullah bin Abbas itu tumbuh besar menjadi powerful yang bukan main, pakar tafsir terbaik dunia, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu ada juga doa dari Al-Quran, As-Saffat ayat 100, dan ini doa yang terus dibaca. Abah kalau baca doa gimana? Rabbi habli minas Salihin. Rabbi habli minas Salihin. Rabbi habli minas. Salihin. Abah kalau baca kayak gitu terus emang ya? Iya. Masya Allah. Abah juga sering, biasanya kami pun juga belajar, sama-sama belajar, hadirin. Mohon bimbingannya juga, mohon arahannya juga buat teman-teman semuanya yang jauh lebih senior, jauh lebih banyak pahalanya, jauh lebih banyak amal soleh daripada kami. Ini doa yang hampir kami juga belajar untuk tidak meninggalkan. Rabbi habli minas sholihin, As-Saffat ayat 100 tadi. Karena mengingat, menimbang doa inilah doanya yang doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, As-Saffat ayat 100. Dari situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat keturunan, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Begitu, Mar? Dan rasa-rasanya tumbuh kembang anak-anak kita itu begitu cepatnya ya. Memang harus diimbangi juga dengan cepatnya kita menuntut ilmu. Bukan hanya kita mahir dalam mencari harta, tapi juga mudah-mudahan kita sebagai orang tua mahir dalam mencari ilmu. Karena anak-anak kita yang tumbuh kembang dengan begitu cepatnya juga butuh diimbangi dengan ilmu-ilmu kita yang juga sama cepatnya. Kita juga butuh ilmu. Kita kan manusia yang terus harus berkembang. Sebagaimana anak-anak kita berkembang, kita juga harus berkembang. Jangan sampai terus kemudian anak-anak kita itu tumbuh, lalu kemudian kita lupa mengimbangi dengan ilmunya. Kita berharap anak-anak kita hafal Al-Quran, tapi kadang kita sebagai orang tua juga enggan menghafal Al-Quran. Begitu, Mar? Kenapa sih? Kembali lagi ke topik. Kita kadang menginginkan anak-anak kita yang hafal Al-Quran, tapi kadang kita lupa untuk menghafal Al-Quran sebagai orang tua. Nah, makanya di SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih itu ada programnya di mana orang tua itu juga wajib menghafal semampunya aja. Jadi bukan cuma anaknya aja yang di sini diwajibkan, karena targetnya SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih atau S-Hakimaf itu kan, teman-teman mungkin bisa cek juga di Instagramnya Sekolah Hafiz Quran MAF gitu. Di situ anak-anak kita tuh ditargetkan untuk menghafalkan Al-Quran, bukan cuma menghafal ya, tapi menghafal, memutkinkan dan mengamalkan isi daripada makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Umar ke sana ya. Makanya sambil duduk ya, Nak.
La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kembali lagi teman-teman dirahmati Allah. Jadi bukan cuma sekedar menghafal, tapi di SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih itu anak-anak ditargetkan 2 juz Al-Quran sama 100 hadis. Nah, target 2 juz Al-Quran sama 100 hadis itu kan target yang berupaya berikhtiar guru-guru terbaik yang insya Allah membersamai putra-putri kita di SH Kimaf. Itu mereka effort banget buat wujudin itu. 100 hadis dan 2 juz Al-Quran dalam 1 tahun. Tapi jangan lupa juga bahwa kita sebagai orang tuanya juga perlu untuk membersamai beliau dalam menghafal Al-Quran. Maka dibuatlah program wali menghafal, wali santri, bukan wali santri. Iya, wali santri menghafal atau orang tua juga menghafal, nanti disetorkan kepada ustadz ustazah. Dan alhamdulillah ada 5 ustadz ustazah kita, yang satu Ustadz Jihad Nabil dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, alumni Universitas Islam Madinah. Ada Ustazah Iyos, beliau praktisi pengalaman mengajar anak kelas 1, kelas 2 SD selama 4 tahun di 2 tahun di sekolah yang luar biasa, di sekolah maksudnya gini, 2 tahun beliau berpengalaman di sekolah yang top, bukan maksudnya sekolah luar biasa gimana, maksudnya sekolah yang top, yang cukup lumayan favorit di Wonosobo. 2 tahun juga termasuk sekolah yang cukup lumayan favorit di Wonosobo, dan beliau sekarang setelah 4 tahun praktisi luar biasa ini membersamai kami. Ustazah Iyos, Ustazah Isna, beliau juga berpengalaman dari Kalibeber yang luar biasa juga hafalnya, luar biasa juga membersamai daripada santri-santri SD. Terus ada Ustazah Zumrah, Hafizah Al-Quran, alhamdulillah 30 juz, semoga Allah memulihkan beliau. Juga ada Ustazah Rini Muqaddarah, beliau juga Hafizah Al-Quran dan alhamdulillah membersamai daripada anak-anak kita. Jadi santrinya ada 34, kalau per angkatan kedua ini 22, angkatan pertama 12, jadi 12 plus 22 ada 34, iya 34. Ada 5 gurunya dan 1 orang TU-nya, tata usahanya, yaitu Ustazah Aulia. Jadi berenam, tambahan 2 lagi ada Pak Andi sama Pak Rohman sebagai driver yang membersamai antar jemput anak-anak kita. Ada MAJS, ada programnya MAJS. Nah, lagi-lagi teman-teman yang dirahmati Allah, belajar dari sini kami jadi semakin memahami bahwa ternyata menyekolahkan anak itu bukan cuma sekedar iya kita titip udah selesai, enggak, tapi ternyata penting juga buat kita itu memiliki lingkungan, memiliki circle-nya, dan mudah-mudahan sekolah Hafiz Quran yang hadir di Wonosobo ini menjadi salah satu wasilah untuk terbentuknya circle-circle yang baik di sekolahan. Tentu nggak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan dan masing-masing akan ditemui saja kekurangan-kekurangan, tapi tergantung kita mau mengarahkan ke anak kita menuju kemana. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, maka boleh jadi ini jadi salah satu wasilah solusinya. Bukan cuma penghafal, tapi penghafal, pengamal, dan yang mengajarkan Quran pada sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu topik anak yang tumbuh besar kian cepat, anak yang kian cepat tumbuh besarnya itu, jangan sampai kita kelewatan momen-momen tersebut. Sering-sering mendoakan Rabbi habli minas sholihin, sering-sering kita ajak untuk berbuat baik, beramal salih, dan salah satu programnya adalah anak-anak SD itu dilibatkan untuk program Jumat Berbagi. Jadi ada program di Masjid Muhammad Al-Fatih itu Jumat Berbagi. Di Jumat Berbagi itu bagi-bagi sayur, mayur, beras gitu, sahabat semua yang diberkahi Allah. Doakan selalu semoga bisa berkhidmat kepada lebih banyak masyarakat, memberi manfaat kepada lebih banyak umat, dan mudah-mudahan nanti SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih jadi SD yang diberkahi Allah, diridhoi Allah, dan menjadi salah satu alternatif pilihan buat orang tua, terutama yang ada di Wonosobo, untuk menyekolahkan buah hati dan putra-putrinya. Barakallahu fikum. Semangat mulai dunia akhirat, istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.